Nah sekarang idza dakhala baitahu. Nah sekarang doa kalau kita masuk rumah. Nah ini hadis satu riwayat daripada al-Imam akhrajahu al-Imam Abu Dawud ya. An Malik an Abi Malik Al-Asari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika. Qultu isnaduhu hasanun. Sanad hadis ini hasan. Apa doanya kalau kita mau masuk rumah? Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kebetulan di rumah kita ada bini, ada anak. Pulang rumah nih, assalamualaikum. Udah, kan gitu. Kalau nggak ada berarti assalamualaikum wa ala ibadillahis. Nah abis itu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sebaik-baiknya tempat masuk. Wa khairal makhraji, sebaik-baiknya tempat keluar. Bismillahi Rabbina walajna wa bismillahi kharajna. Dengan nama Allah, wahai Tuhan kami masuk, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa 'alallahi tawakkalna, dan kepada Allah kami berserah diri. Doanya cakep banget. Ini kalau kita amalin Pak, keseharian kita dari mulai keluar rumah sampai masuk rumah, duduk kita, buka baju kita, kamar mandi kita, keluar kita, mulai berbaring kita, mulai tidur kita, mau tidur kita, sampai bangun tidur kita. Maka tercatat kita hamba-hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah hamba-hamba yang banyak berzikir kepada Allah. Apa janji Allah? Dari hamba-hamba Allah laki-laki dan perempuan yang banyak zikir, a'adalahum maghfiratan, Allah akan siapkan ampunan Allah untuk mereka. Maka dalam sehari dosa kita udah diampuni sama Allah gara-gara apa? Baca zikiran-zikiran yang Nabi ajarkan. Ayo kita amalin ini. Maka kalau yang udah doa-doa yang kayak gini, ini doa-doa paten Pak. Jadi udah nggak perlu pakai tambahan doa-doa dari orang. Pengertian doa dari orang itu adalah doa yang dikemas oleh ustadz seperti saya misalkan. Saya Bang Jul minta, Ji, gue minta doa dong biar rumah gue kagak diganggu-ganggu nih, banyak banget yang aneh nih, suka kuntilanak lah, kuntil biang, suster ngesot lah kan gitu. Minta doa dong, akhirnya saya tulis, saya karang begini. Kalau ini kita pahamin Pak dan kita amalin, udah nggak perlu lagi kita doa yang dikemas atau yang dibuat oleh orang-orang. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi itu paten sifatnya. Masuk ke rumah pakai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya masuknya kita, kalaulah ada bangsa-bangsa jin yang ngikutin kita, dia akan stop sampai di pintu kita. Dalamnya Allah akan sterilkan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita itu punya saudara dari bangsa jin yang dinamakan oleh agama namanya Qorin. Itu dia ngintil kemana-mana aja Pak. Makanya kalau kita mau buka baju kagak baca doa, dia ngelihat aurat kita Pak. Bukan hanya Qorin, semuanya tuh setan ngelihat, pengen ngelihat juga bagaimana bentuk badan kita, bagaimana bentuk kemaluan kita. Pengen dia ngelihat. Yang perempuan pengen ngelihat kita, yang laki pengen ngelihat bini kita. Maka ajarin istri-istri kita di rumah, mau buka baju baca doa, mau pakai baju baca doa, mau tidur baca doa, mau berhubungan baca doa. Apa intinya? Intinya agar tidak diikutsertai bangsa setan dan bangsa jin yang enggak dengan aktivitas yang kalian akan lakukan. Makanya kan dalam riwayat yang sahih Pak, kenapa kita kalau lagi mau makan minum itu disuruh baca Bismillah sekurang-kurangnya? Itu Pak setan-setan Pak, jin-jin udah pada japlak Pak. Ini kayak minum ini nih Pak. Ini setan nungguin. Jin itu tungguin aja katanya. Dzakarallah am lam yazkur. Dia zikir kepada Allah atau tidak saat minum. Lupa aja saya langsung glek kata setan, syaribna ma'hu. Kita bareng minum dengan dia. Bareng Pak segelas sama setan sama jin. Mau gitu? Ya kalau timbang minum mungkin nggak masalah lah, kalau giliran berhubungan badan sama bini mau bareng
Gak ada yang jawab. Makanya doa. Bisa doanya. Baik. Allahumma. Doa kalau mau sama bini apa gimana doanya? Lebang pian doang yang hafal, ya Allah, yang lain pada kagak hafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma. Bismillahi Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi rabbina walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Bacaannya kalau masuk udah. Ya kalau rumah yang udah kita ucapkan salam kemudian kita baca doain itu rumah steril, Pak. Nggak ada gandaruo, nggak ada dedemit, nggak ada apa-apa. Ini cerita pribadi, Pak. Waktu saya masih sering ngisi di Departemen Kehutanan itu. Jadi Departemen Kehutanan itu dia tuh sebelum kita masuk ruangan untuk pengajian itu ada museum. Kalau yang pernah ke Departemen Kehutanan itu ada museum. Punan itu udah ada yang 100 tahun, ada harimau yang dikeringkan gitu kan, diawetkan. Saya memang masih muda, rada-rada cuek kan gitu. Nah, baca-baca kali zikir apa enggak, masuk-masuk aja. Itu Pak, 3 kali bahkan sering banget, asal pulang dari sana saya ngadat, sampai di rumah. Pokoknya marah-marah kagak jelas. Lah bini kagak salah enggak apa, pokoknya marah-marah. Marah-marah. Pas ketiga kalinya istri ngomong, kayaknya lu kalau pulang dari sono marah-marah mulu kagak jelas, dah kagak ada juntrungannya. Nah, saya sadar, iya ya. Kenapa ya? Oh iya bener Pak. Ternyata shadaqallahu bima ballagha Rasulullah, maha benar Allah yang disampaikan Nabi. Tiap hari Pak itu bangsa jin udah kepenuhan di alam ini yang nggak pernah nggak ngikut dengan kita. Makanya kalau dikit-dikit Bapak suka ngerasa di sini sakit, berat banget, itu jangan langsung vonis kolesterol Pak. Itu jin Pak, nimprung. Makanya disuruh baca setiap habis salat wal muawwidzat, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, jangan pernah ditinggal. Ini buat sterilin diri kita dalam keseharian, Pak. Ternyata pas ingat begitu, saya mulai amalin dah dikit-dikit apa yang saya ngaji dari guru-guru, apa yang diajarkan Rasul saya amalin. Ternyata benar, Pak. Pas masuk taksi udah nggak ada berat-beratnya, enteng aja, pulang nggak marah-marah, bener Bang. Berarti kita kurang zikir. Di situ saya bilang, ya Allah, benar banget Allah yang disampaikan Rasulullah, benar banget. Lah itu dia kagak sembahyang, kagak apa, sehat-sehat aja badannya. Itu makan udah jadi setan, Pak. Woi, yang begitu mau udah jadi setan. Kalau setan mah godanya tuh yang model kayak kita. Kalau yang udah kagak sembahyang, yang kerjaannya mancing mulu, emang ngaji kagak, emang udah jadi setan. Gimana? Nggak bakal disetanin lagi udah. Yang disetanin siapa? Yang bener-bener. Hanya suka berat di sini. Udah cepet ngambil wudu, baca Quran. Habis sudah. Zikir. Nah, maka agar ini sifatnya enggak tiba-tiba kalau ngerasa pegel baru baca, enggak. Rutinin saja, zikirin saja, ingat-ingat saja apapun aktivitas baik yang akan kita lakukan, keluar atau masuk ke rumah, buka baju, pakai baju, kamar mandi, keluar dari kamar mandi, makan, minum, semuanya ada zikir yang diajarkan oleh Nabi, amalkan. Selain memang itu adalah perlindungan diri kita dari Allah, yang kedua punya nilai pahala karena ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kira-kira?